Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jadi hari ini saya bersama bawahan-bawahan saya kebetulan mau pergi ke wilayah selatannya Lombok, tepatnya di kawasan Mandalika. Jadi kita mau nyoba ini lagi ya, jalan baru, jalan bypass baru yang dinamakan Jalan Bypass Mandalika. Jadi dia sudah keren ya, sudah keren sekarang, sudah jadi untuk lajur cepatnya, lajur tengahnya ya, karena kemarin sempat dilewatin oleh rombongan Bapak Presiden Joko Widodo beserta beberapa menteri kemarin yang lewat. Jadi dia harus sudah selesai paling tidak di lajur satunya ya, jadi lajur tengah. Nah, jadi kita bisa lihat teman-teman di sini kelihatan sudah ditulis kemarin ini sebelum Bapak Jokowi datang, kayaknya ini sudah jadi, langsung dibuat tulisan di sini bypass Bil Mandalika. Jadi maksudnya adalah bypass ini adalah penghubung Mandalika dengan Bandara Internasional Lombok. Nah, jadi ini dia teman-teman semuanya. Jalurnya keren sekali. Kalau sudah nyampe di tulisan yang tadi itu, kita bisa ngelihat pemandangannya ke bawah itu, pemandangan gunung gitu kan. Keren sekali yang dilintasi oleh jalan ya. Dan di jalan ini untuk sementara memang kondisi terkini adalah masih banyak yang sedang dikerjakan di beberapa tempat ya, di beberapa bukit yang sudah dibelah ya. Jadi untuk lajur lambannya itu, jadi dia lebih diperlebar lagi, ada beberapa gunung yang sudah dibelah di situ ya. Dan pembangunannya teman-teman itu kalau di sini ini nggak begitu susah ya, artinya untuk timbunan itu bisa mereka dapatkan langsung di lokasi terdekat ya, jadi lokasi pembangunan jalannya, infrastruktur jalannya. Jadi ini merupakan sebuah kemudahan di sini ketika ada pembangunan jalan seperti ini, maka langsung di situ gunung dibelah, kemudian itu dijadikan tanah untuk penimbunan, karena jenis tanahnya ini sangat bagus ya, sangat keras sehingga sangat cocok untuk dijadikan penimbunan jalan ya, dari untuk penimbunan jalannya. Nah, ini dia luar biasa pembangunan di wilayah Mandalika ini teman-teman semua. Jadi semakin hari semakin pesat ya, semakin oke. Dan jalur ini menambah, mudah-mudahan nanti bisa menambah laju perekonomian Kabupaten Lombok Tengah pada khususnya ya, dan umumnya Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan pariwisatanya nanti di sini dibangkitkan terus ya, sehingga membuka lapangan kerja semakin banyak, mendatangkan para wisatawan dari luar maupun dalam negeri, itu otomatis akan membawa uang ke Pulau Lombok. Nah, ini dia teman-teman, lagi saya mampir di Bukit Menangis namanya di sini ya. Jadi salah satu gunung yang di sini dibelah juga dan memiliki mata air. Jadi mata airnya ini dia ngalir terus tiap hari di ketinggian lumayan lah ya, ada beberapa meter. Dan kebetulan memang waktu saya lewat ini adalah waktu siang ya, sehingga nggak begitu ramai. Kalau kita datangnya pagi sama sore, di sini itu luar biasa ramainya, karena Bukit Menangis ini adalah salah satu bukit yang cukup viral sekarang ya, cukup viral di media sosial, di Facebook, Instagram,
Twitter dan YouTube dan lain sebagainya, itu juga viral di sini ya. Nah, siapapun yang ngelewatin jalan ini, yang dia pertama atau kedua kali dia ngelewatin jalan ini, pasti akan berhenti di sini dan mencoba mencicipi air yang keluar dari belahan yang keluar dari gunung ini ya, jadi bukit ini, sehingga namanya adalah sekarang Bukit Menangis. Jadi dinamakan Bukit Menangis sama orang-orang sini. Kalau dulu namanya Gunung Menangis ya, karena memang konon menurut cerita referensi lisan, ini air sudah ada ya, ini dia sudah ada katanya, dan ketika dibelah maka semakin besar dia airnya keluar. Nah, ini sudah sampai berlumut ya teman-teman, sudah sampai berlumut dia jalur airnya ini, dan airnya tetap mengalir setiap waktu ya, jadi nggak ada berhentinya dia mengalir. Mau luar biasa ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lihat ini ramai, itu datangnya sore ya, datangnya sore hari biar bisa melihat banyak sekali orang ngambil air di sini dan mencicipi ya, karena airnya ini memang terasa cukup lumayan manis ya, pokoknya enak ya, seperti air aqua. Jadi banyak sekali yang minum, ngetes, ketika mereka lewat pasti ngetes karena penasaran, ada yang foto dan lain sebagainya. Nah, itu yang namanya Bukit Menangis yang airnya ngalir tiap hari. Keren. Nah, teman-teman semuanya, memang pembangunan di wilayah di kawasan Mandalika ini memang luar biasa. Jadi kalian ya teman-teman, misalnya kalau mau kesini itu, pasti akan melihat di mana-mana ada pembangunan, baik itu pembangunan jalan, kemudian pembangunan gedung ya, kemudian pembangunan tempat-tempat penginapan, itu banyak sekali ya, karena betul-betul lagi dikebut ya, terutama nanti untuk persiapan menyambut WSBK ya, World Superbike sama Asia Talent Cup, itu yang akan balapan di bulan November. Jadi Asia Talent Cup itu tanggal 12 sampai 14. Kalau yang World Superbike itu tanggal 19 sampai 21 kalau tidak salah. Nah, ini dia teman-teman, kita bisa lihat, kita masuk ke wilayah sirkuitnya ya, ke dalam, tapi kita sekarang nggak bisa masuk langsung ke sirkuitnya ya, lintasannya, kita harus bisa melihat sampai dari luar aja. Nah, tapi kalau siang hari teman-teman panas sekali ya, panas sekali. Nah, ini jalan pintu masuk yang langsung menuju terowongannya itu ya. Nah, itu tempat pedoknya nanti di situ ya. Ada tribunnya ya. Jadi akan dibuat tempat para pembalap ya, sama tim-timnya itu di depan itu sedang digarap ya, sedang dibuat. Nah, ini kita kalau misalnya ke dalam itu lewat terowongan ini tuh, kita lewat terowongan ini teman-teman. Nah, ini di bagian dalam setelah kita masuk ke terowongan tadi, di sini juga betul lagi dikejar ya, target pembangunannya ini di dalam ya. Dan kalau kesini siang hari teman-teman, ya Allah panasnya, wah, belum lagi debu yang ditiup sama angin tuh,
betul-betul dikebut ya teman-teman. Nah ini bagian depannya tadi yang saya bilang bahwa dibangun tribunnya di ini ya, bukan tribun mungkin namanya, saya kurang ini. Jadi dibangun tempat-tempat pembalapnya nanti di sini. Ini bahan-bahannya sudah banyak sekali yang datang. Ini luas sekali teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ke sini tuh nggak bisa kita masuk langsung ke sana. Kalau dari sini, dari depannya kita boleh ngelewatin ya. Di security-nya pasti nggak ngasih masuk karena sedang dikerjakan di sana. Takutnya ada yang mengganggu pekerjaan-pekerjaan para ahlinya nanti di dalam sana ya. Ini dia bagian depannya, sekaligus nanti di situ bagian startnya nanti di sana ya. Keren sekali tuh. Ini juga di depan tuh lintasannya di dalam tuh sudah dikasih pembatas. Nih ini bagian depannya teman-teman. Kita masuknya yang lewat sini mungkin atau mungkin keluar ya, saya kurang tahu, tapi yang jelas belum ada keterangan di situ keluar apa masuknya. Ini bagian depan jalur lama ya, ini jalur lama yang kita lewatin. Nah ini paling depan jalur. Nah ini dia sirkuitnya di dalam itu teman-teman. Sirkuitnya di dalam sana itu keren, pokoknya sudah siap sih sebenarnya. Kalau kita masuk ke dalam itu wilayah lintasan di situ masih banyak yang sedang di finishing ya. Tuh pokoknya alat berat, truk-truk yang besar-besar itu banyak sekali lalu lalang di sini teman-teman ya. Pokoknya Lombok akan keren sekali. Nah teman-teman, kita coba lihat ada beberapa bangunan hotel yang cukup besar gitu ya. Salah satunya itu adalah Pullman ya. Ini jalurnya yang langsung menuju ke Novotel Hotel and Resort, salah satu hotel yang bintang 4 di situ. Bintang 5 ya apa ya. Nah, dan ini yang Full Moon ini adalah salah satu hotel yang dia lebih besar lagi di situ, mungkin bintang 6 ya, jauh lebih besar lagi, dan itu posisinya di pinggir pantai. Nah ini jalannya, pokoknya di setiap di semua tempat di sini tuh pasti ada pembangunan ya, baik itu jalan maupun penginapan, restoran dan lain-lainnya itu pasti ada ya. Tapi yang banyak itu adalah infrastruktur ya, sama hotel itu yang banyak sekali dikerjakan, karena mau tidak mau untuk menampung para pengunjung itu harus sudah siap di sini ya. Lumayan daripada mereka nggak dapat penginapan. Nah ini dia hotelnya teman-teman. Ini yang kata orang itu bintangnya itu lebih 6 ya, mungkin bintang 7 atau bintang 6 misalnya, orang tahu. Yang jelas di sini sudah sudah dibangun ya akomodasi sebagai penunjang daripada berjalannya balapan internasional yang nanti akan diadakan di Pulau Lombok ya, di sirkuit Mandalika setiap tahun. Jadi akan ada tetap setiap tahun ya teman-teman. Ini Pullman ini juga sudah sekarang salah satu hotel yang di situ pasti membutuhkan banyak sekali karyawan juga di situ ya. Jadi banyak sekali pekerja yang bisa masuk di situ nanti. Itu sih harapannya. Jadi untuk satu hotel itu sudah banyak sekali sekarang menyerap tenaga kerja yang tentunya adalah orang-orang lokal ya, orang-orang yang berasal dari Pulau Lombok, yang jelas itu menjadi prioritas sebagai pekerjanya di sini ya.
itu harapan kita bersama teman-teman semuanya. Kenapa harus ada pembangunan? Ya supaya social welfare itu bisa terbangun. Itu harapan besarnya kita. Nah ini dia teman-teman, selain hotel tadi itu, ini adalah kawasan pantai Kuta Mandalika yang cukup luas ya, cukup luas dia. Dan nanti misalnya para penonton, kalau mereka sudah selesai nonton, mereka bisa, kalau misalnya mau ke pantai, mereka akan ke sini ya, sangat dekat dari penginapan yang tadi itu, kayak Hotel Pullman misalnya. Mereka tinggal lari ya atau jalan kaki itu bisa nyampe ke wilayah pantai Kuta ini ya. Cukup luas teman-teman di sini, keren pokoknya ya. Naik sepeda ke sini juga bisa ya, itu asik sekali kalau naik sepeda itu daripada jalan kaki ya. Keren ini ya pantai Kutanya, Kuta Mandalika. Jadi betul-betul setelah nonton balapan, mereka bisa langsung berwisata, khususnya di wisata pantai ini mereka bisa langsung ke sini. Ini adalah salah satu kelebihan daripada sirkuit Mandalika. Nah jadi setelah balapan mereka bisa langsung main-main ke pantai, berwisata ke sini. Apalagi yang datang adalah orang-orang yang berasal dari luar negeri yang banyak, dalam negeri juga banyak, tapi mereka yang belum melihat pantai. Nah itu dia. Nah ini satu lagi teman-teman, tempat parkirnya. Dan sampai di sini videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.